Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe raganti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Satu, satu, satu. Ibu Bapak, ungkapan anumodana kepada Anda sekalian, atau patut sikap dan keputusan Anda beserta keluarga, tentunya yang membawa keluarganya, untuk diapresiasi karena bisa menyisihkan, menggunakan waktunya untuk bersama berbuat kebajikan dengan belajar Dhamma bersama. Jadi belajar Dhamma adalah sebagai sarananya untuk melakukan perbuatan baik yang sepatutnya memang kita lakukan, menyisihkan dan membagi waktu yang semestinya kita gunakan agar kehidupan kita ini akan menjadi bermanfaat dengan melakukan hal-hal yang bajik. Sebab kalau kita ingat atau kembali kepada renungan Sabda Sang Buddha dalam Sahasrawaka, yaitu ribuan syair, kehidupan ini tidak ditentukan panjangnya orang menjalani hidup. Nilai kehidupan itu terletak sejauh mana kita bisa menggunakan hidup untuk melakukan hal yang bajik. Dari sanalah seyogianya kita menggunakan hidup ini, hendaknya setiap langkah, kalau kita menggunakan istilah langkah itu kita tentukan melangkah ke hal yang baik. Jika kita menggunakan tarikan napas, nah ini lebih halus ini ya, dari jasmani menjadi non-jasmani, ya, langkah kaki. Setiap tarikan napas, apabila kita bisa gunakan itu sarana berbuat baik, apa bisa Bante setiap tarikan napas digunakan berbuat baik? Bisa. Apabila apa Ibu Bapak? Irama napas itu sebagai objek untuk mengonsentrasikan pikiran kita. Nah, ketika kita bisa menggunakan setiap langkah dan setiap irama napas itu sarana berbuat baik, langkah kaki diperhatikan, ketika ngangkat kaki, sentuhan kaki menyentuh kepada lantai atau tanah misalnya. Nah, kita bisa untuk memperhatikan itu, artinya setiap langkah kehidupan kita melangkah dalam kebajikan. Ketika kita latihan meditasi, setiap
tarikan napas kita jadikan objek untuk mengonsentrasikan pikiran kita, agar pikiran kita tidak berkelana. Bu, berkelana kemana Bu? Biasanya Bu? Ke masa lalu dan juga ke masa yang akan datang. Supaya pikiran tidak lari ke masa lalu dan masa yang akan datang, pikiran bisa mengikuti irama napas secara alami, itulah siapapun orangnya, dimanapun kita berada, langkah kaki, tarikan napas sebagai sarana berbuat baik, maka andai kata hidup itu cuma 1 hari, aduh, jangan nakut-nakuti gitu dong Bate. Ya, enggak juga lah, kan ini kan dalam Dhammapada memang begitu. Kehidupan 1 hari itu ternyata lebih baik daripada kehidupan 100 tahun. Kalau enggak percaya nanti dibuka sendiri Dhammapada Sahasawaga ribuan syair. Karena apa Ibu Bapak? Esensi daripada kehidupan yang kita jalani itu nilainya tidak pada panjangnya kehidupan. Karena hidup kita ini sebenarnya kan sudah panjang, karena sebelum jadi Buddha secara teori Dhamma, sudah ada yang jadi Buddha Bu. Jangan jauh-jauh begitu dong Bante tanyanya. Ya enggak lah, tanya itu kan bebas-bebas saja kan, masalahnya sudah jadi belum calon Buddha Bante. Nah kalau itu yakin saya semua ini calon Buddha. Sebelum jadi Buddha, secara teori Dhamma, ajaran Sang Buddha itu masih terus mengalami punarbawa. Sama dengan juga kayak ini loh, Piala Dunia sepak bola itu. Nah, sebelum ada pemenangnya, ya akan ketemu lagi negara satu dengan negara yang lain. Ya, putaran 30, 32, 16, 4 nanti sampai kepada. Nah, begitu pula proses dalam ilustrasi ya, dalam berhentinya punarbawa kelahiran kembali, sebelum kita jadi sama Sang Buddha atau jadi Buddha yang lebih bawah ya, sama Sang Buddha itu kan tinggi lebih luhur. Sebelum jadi Buddha, ya kelahiran kembali itu akan terjadi. Ceritanya atau singkat cerita, kehidupan kita ini sudah panjang. Tapi sepanjang apapun kalau kehidupan itu tidak kita gunakan untuk berbuat baik, kehidupan yang panjang itu belum mempunyai nilai luhur. Karena masih akan terus mengalami punarbawa. Ya kalau punarbawa di alam-alam bahagia. Bu, kalau kelahiran ini misalnya sio kelinci, maaf ya yang bersio kelinci ya. Ini bukan titipan ini, karena kita nyebut salah satu gitu loh ya, salah satu dari sio itu. Kalau kita nggak hati-hati bisa jadi loh, kelahiran yang akan datang itu bisa jadi, bukan saya yang jawab loh ya, itu tadi pada jawab dalam diri sendiri loh ya, gitu. Karena hidup ini memang terus mengalami proses gitu. Yang juara dunia yang tahun lalu juga belum tentu ini masih tetap juara dunia loh, pemain sepak bola loh ya. Nah, ilustrasinya tadi. Jadi esensi daripada kehidupan terletak ada pada kebajikan. Maka apabila Ibu Bapak bisa menyisihkan waktunya digunakan untuk bersama berbuat baik dengan belajar Dhamma seperti ini sangat baik. Kalau kita pendek lagi, setiap langkah kita dalam kehidupan, langkah itu mengarah kepada nilai-nilai bajik. Kalau kita persempit lagi, sewaktu kita latihan meditasi tadi, Bu, tadi meditasi aja gaya meditasi. Ya, itu perlu dicek loh ya. Tadi meditasi beneran atau baru gaya meditasi gitu loh. Beneran tapi belum bisa Bante, berarti kalau belum bisa baru usaha gitu. Nah, kalau belum bisa ya baru berusaha, itu jatuhnya baru gaya ya, kita gayanya waduh mantap sekali gayanya gitu. Tapi pikiran masih wah lincah. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah ada usaha, sudah mempunyai gaya
ya gaya meditasi untuk mencapai tujuan daripada meditasi. Itu patut diapresiasi. Maka inilah dasar saya mengucapkan anumodana untuk mengapresiasi Bapak Ibu karena pada pagi hari ini tanggal 12 Juli 2026 Anda sekalian beserta keluarga bisa bersama di Wihara Ekadharma Loka Surabaya untuk berbuat kebajikan karena kebajikan itu esensi daripada kehidupan. Tentu ini belum ceramah ya, jadi jangan sampai ini dimasukkan waktu ceramah. Jadi kalau waktunya ceramah misalnya 1 jam, nah nanti kalau lewat jam 11 ya jangan salahkan saya gitu loh ya, karena ini kan belum ceramah. Kan bisa diskon dong Bante, ya itu masalah lain ya. Jadi nanti kalau kelihatannya sudah pada nggak fokus karena gangguan muncul dari kaki pegel menjadi kesemutan, kaki kesemutan dari pegel, kok nggak ceramahnya selesai-selesai mukanya berubah, nah itu main diskon dah nanti. Langsung sabi sata bahwa kita selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini kita bersama belajar Dhamma dengan batasan tema yaitu 2 jenis kebahagiaan. Sebelum membahas ke sana, kita cek dulu. Kayak mau pepergian saja Bante bawa mobil harus ngecek anginnya, bensinnya, dan bahkan sudah ada catatan nanti mampir makannya di sini gitu. Yalah, itu kan memang penting ya, harus dicek dulu ya sebelum kita melangkah, itu penting ya. Jadi sebelum kita masuk dalam bahasan 2 jenis kebahagiaan, kita cek dulu pada diri kita masing-masing. Nah ini yang ngecek harus diri kita sendiri. Ya, nggak boleh orang lain mengecek orang lain. Nanti itu bisa menimbulkan ya kegaduhan gitu ya. Jadi harus dirinya sendiri yang mengecek, mengetahui, mengenali pada diri kita masing-masing. 1, Bu, Bapak, Anda sekalian, kita hidup ini sekiranya ingin menderita atau bahagia, cek pada diri sendiri. Sudah? Sudah Bante? Jawabannya, ingin bahagia. Nah, 1, mengecek pada harapan, keinginan kita temukan. Nah, kalau sudah menemukan gitu, apa yang kita harapkan kan gampang. Sama dengan kayak sudah mengetahui sakit, ini sakit apa? Sakit kepala, ya dikasih minum obat sakit kepala. Coba bisa bayangin sakit kepala langsung dikasih obat sakit perut. Tapi zaman dulu pokoknya sakitnya di mana saja Bante, dibawa ke orang tua, mau langsung bun-bunannya ini langsung dipegang, ditiup-tiup gitu sembuh Bante. Itu pengobatan sugesti ya. Jadi untuk ya diberi sugesti karena rasa senang, rasa pede ya bisa karma baiknya terkondisikan berbuah. Tapi kan kita nggak menggunakan teknik itu ya, kita mengenali penyakitnya apa, lantas baru resepnya kita ketahui dan kita beli obatnya dan minum. Lah itu lebih efektif daripada cara yang tidak seperti itu. Ya Bante, kami hidup ini ingin bahagia. Berarti 1 poin sudah kita dapatkan. Dalam kehidupan kita ini berharap hidup bahagia. 1. Yang kedua, cek lagi dalam diri kita masing-masing, adakah sejak terlahir, saat kita lahir di dunia ini, punya potensi untuk hidup bahagia? Ini harus dicek. Nah caranya bagaimana Bante? Ya dalam teori Dhamma, dalam perspektif Dhamma ajaran Sang Buddha, setiap makhluk hidup terlahir itu mempunyai 2 potensi. Mempunyai 2 bakat. Bakatnya apa Bante? Bisa menjadi orang tidak baik, bisa juga menjadi orang baik. Ini bakatnya. Aku salah mula kama, ku salah mula kama. Dibawa sejak terlahir. Punya 2 potensi. Termasuk
punya potensi atau bakat menjadi orang menderita hidupnya, juga bisa menjadi orang hidupnya berbahagia. Kita cek, kita punya nggak potensi untuk hidup bahagia? Punya. Cuma tergantung kadarnya. Nah ini kadar ini bisa berbeda-beda. Ada yang kadarnya lemah, ada yang kadarnya sedang, ada yang kadarnya kuat. Nah, itu karma masa lalu, itu kadarnya berbeda-beda. Tapi yang jelas, semua orang punya potensi, punya bakat untuk hidup bahagia. 2. Ya, 1 harapan, 2 adalah potensi atau bakat yang sudah kita miliki. Kita cek lagi, kok ngecek terus Bante ini bahasanya kapan? Nah, ini masuk dalam bahasan ya, ini masuk dalam bahasan mengecek. Setelah potensi kita miliki, harapan kita juga punya. Yang ketiga adalah ada enggak ajaran, ada enggak usaha, ini langsung 2 saja ya, kalau satu-satu nanti kelamaan. Nanti jarum jamnya ini terlalu cepat atau jawaban itu baterainya baru ini ya. Jadi langsung 2. Ada enggak usaha? Anggap sajalah ada. Ya, kita punya usaha. Usaha apa? Usaha untuk hidup bahagia. Ada enggak ajaran tentang kebahagiaan? Lah itulah yang akan kita diskusikan, yang akan kita jadikan bahasan bersama Anguttara Nikaya Dukkha Nipata. Ya, jadi itu referensinya ada 2 jenis kebahagiaan. Tapi ini mesti harus kita cek dulu, kumpulkan dulu nih faktor-faktor yang harus kita jadikan rujukan untuk mencapai tujuan. Sama dengan kayak ketika ibu-ibu di dapur. Kalau mau bikin makanan atau bikin sayur, ya mesti harus kumpul dulu bahannya. Kalau nggak ada, bagaimana walaupun ahli masak, koki nomor 1, lah kalau nggak ada yang dimasak, nggak bisa. Harus kumpul dulu. Demikian pula ketika kita mengharapkan hidup bahagia, faktor-faktor ini harus kita ketahui. Supaya apa? Melangkah kita itu pede. Wong sudah tahu saja kadang-kadang maju mundur, maju, tengok kanan, tengok kiri. Lah karena orang belum Arya Pugala, Putu Jana itu masih wicikicanya itu kuat. Padahal sudah dicek semua. Bakat ada, usaha ada, ajaran ada, kemauan ada juga, harapan untuk bahagia, itu juga belum tentu. Nah, 4 faktor yang perlu kita ketahui hasil daripada mengecek supaya hidup bahagia dengan 2 cara. Nah, dalam ajaran Sang Buddha ada istilah Sammisa Sukha dan Niramisa Sukha. Itu istilah khususnya Sammisa Sukha itu adalah kebahagiaan yang disertai kahil. Kebahagiaan yang ada mata kahilnya. Kebahagiaan yang diikuti dengan persoalannya. Seringkali dalam kehidupan ini kan orang pokoknya mencari kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Menikmati kebahagiaan. Nah, tahapan itu sudah dianggap sudah utuh. Padahal masih ada 1. Apa konsekuensi dari kebahagiaan yang ada mata kailnya? Itu jarang diketahuinya. Mencari, mendapatkan, menikmati, bagus. Tapi kalau cuma 3 hal itu saja, kadang kaget, terkejut, nyalahkan tanggal lahir. Jangan-jangan tahun ini saya yang berat nih. Bisa berkembang itu, cari kambing hitam. Apalagi kita masih mempunyai budaya cari kambing hitam. Orang yang belum objektif dalam kehidupan itu kebiasaannya begitu. Salah dirinya, nggak mau juga nyalahkan dirinya.
Cari aja orang yang bisa disalahkan. Gitu. Cari alasan. Itu masih belum objektif dalam kehidupan kita. Manusia itu bisa begitu. Ciri-cirinya. Ya putu jana memang begitulah. Gitu. Ya, jadi kebahagiaan harus dicari, didapatkan. Setelah didapatkan, digunakan atau dinikmati, bagus. Tapi saya ngajak untuk mengetahui kebahagiaan jenis apa yang kita dapatkan. Kalau kebahagiaan dikategorikan samisa suka, kebahagiaan yang bermata kail, kebahagiaan yang didapatkan itu akan diikuti persoalannya. Bu, Bapak perlu tahu? Iyalah, Bante, masa ceramah nggak dikasih tahu? Kebahagiaan saja gitu, kalau nggak dikasih tahu, jenis kebahagiaan mata kail itu kayak apa? Kailnya itu kayak apa? Nah, ini kan perlu jelas. Karena kalau nggak jelas itu nanti kalau ibu bapak Anda pulang di rumah ditanya orang rumah yang nggak ikut hadir, tadi yang ceramah siapa? Biku Sadawiro. Temanya apa? 2 jenis kebahagiaan. Urehannya nggak terlalu jelas tadi. Wah. Dasar Biku Sadawiro itu menjelaskan nggak jelas. Ya, salah juga saya. Dijelaskan yang jelas saja. Kalau Anda nggak utuh di sini, utuh Bante, 2 kaki, 2 tangan, 2 telinga di sini utuh secara jasmani. Tapi bisa juga loh Bu, Anda kita di sini seutuhnya, tapi pikiran kita bisa ke rumah. Nah begitu kelihatannya mendengarkan, ya separuh-separuh, ya terserap, separuhnya enggak nyambung jadi. Ya, jadi kebahagiaan yang bermata kail itu apabila kebahagiaan yang dicari, didapatkan, dan dinikmati melalui indria-indria kita. Saya yakin tahu indria kita pasti sudah tahu lah. Masa kita punya indria nggak tahu? Coba saya nyebutkan. 1 indria mata. 2 indria hidung. Ya, mata dan hidung. 3 indria telinga. 3 sudah. Ini ada 6 indria loh ya. Ini baru 3, ini masih kurang. Itu ada telinga, hidung, mata kan tadi kan. Ya, sekarang yang keempat. Nah, sentuhan dan lidah karena 2 yang jawab tadi, 5 langsung ya. Yang di bawah, yang di belakang tadi sentuhan sini, nah, tadi ya, ada ya lidah gitu ya. 5 sudah indria. Yang terakhir pikiran. Ada 6 indria. Jika mencari, mendapatkan dan menikmati kebahagiaan yang sepatutnya kita dapatkan, kita cari, kita dapatkan, kita nikmati. Apabila kebahagiaan yang kita cari, kita dapatkan itu berangkat langkah kita dari keinginan, melalui indria-indria kita, maka kebahagiaan yang kita dapatkan itu jenisnya adalah kebahagiaan yang bermata kail. Jadi ini jangan sampai dilupakan nih. Langkah awal apa? Langkah awal disertai keinginan. Sekarang cek kembali kita. Ketika kita beraktivitas untuk mengharapkan sesuatu yang perlu kita dapatkan karena itu sebab daripada kebahagiaan, apa saja ini luas? Bu, kira-kira Pak, kira-kira langkah kita, upaya kita itu mulai dari keinginan atau kesadaran. Jujur loh, kalau bohong karma buruk loh ya. Ceramah kok pakai nakut-nakuti ya Bante? Enggak lah, ini penekanan gitu ya, penekanan. Penekanan bukan nakut-nakuti ya. Kalau manusia putu jana yang masih manusiawi duniawi, ya masih belum sotapana, sakadagami, anagami, arahat, belum itu. Kalau sudah itu kan namanya Arya Pugala, orang yang sudah mencapai keluhuran hidup. Kalau belum, ya dikategorikan putu jana. Putu jana itu adalah orang yang masih keduniawian, masih suka dengan kesenangan-kesenangan indriawi.
Bu, ada perhiasan yang bagus, harganya murah, kualitasnya teruji. Suka enggak? Suka. Harganya murah, bahannya itu memang berkualitas. Karena setengah diskon. Ya, menyambut Hari Raya Asada. Ya. Misalnya, kalau nanti diadakan diskon Asada. Nah, orang yang melangkah untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang bisa menimbulkan kebahagiaan melalui indria-indria kita, kalau langkahnya itu dengan keinginan, maka kebahagiaan, harapannya yang telah dicapai, nimbulkan kebahagiaan, kebahagiaan yang didapatkan, itu pasti ada kailnya. Kail itu namanya takut. Pernah takut kita? Enggak pernah saja, Bante. Langganan. Kita ini masih dipakai langganan rasa takut loh. Kalau harapan kita, cita-cita kita, sesuatu yang itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan, kita usahakan, kalau belum tercapai, takut enggak? Takut. Takut kalau sampai enggak tercapai. Setelah tercapai, takut juga. Takut kehilangan apa yang sudah kita dapatkan. Itu kailnya. Bu, Bapak, saudara-saudara sedama. Tidak banyak loh yang pada sampai tahapan itu. Cita-cita untuk berupaya mendapatkan dan menikmati apa yang kita dapatkan, karena itu adalah yang kita cari, sebab kebahagiaan itu rata-rata. Tapi kalau sampai resikonya itu, belum tentu orang mengakulasinya, memahaminya. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan, kailnya itu bisa takut. Takut kehilangan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita miliki, kita gunakan sebagai milik yang sebab daripada kebahagiaan itu. Nah, jadi itu bisa apa saja. Jadi kalau kita merasa takut akan kehilangan apa yang telah kita miliki, karena milik itu sebab daripada kebahagiaan, itu harus kita kenali. Oh, ini toh kail. Oh, ini toh masalah daripada kebahagiaan yang berangkat daripada keinginan. Nah, itu nanti geser sendiri. Milik itu apa saja? Macam-macam. Bisa tempat tinggal, rumah. Bisa itu teman, keluarga. Bisa. Bisa itu misalnya perhiasan. Bisa. Jangankan sudah terwujud, belum terwujud, cita-cita saja bisa menimbulkan ketakutan. Cita-cita kalau sampai nggak tercapai, padahal belum terwujud itu, baru cita-cita. Nah, itu semua rangkaiannya, kail itu bisa muncul ketika kebahagiaan didapatkan, harus dikenali, harus dipahami. Berarti langkah kita untuk mencari, mendapatkan, dan menggunakannya kebahagiaan jenis itu dikategorikan samisa suka, kebahagiaan yang ada syaratnya, ada mata kailnya. Bu, ada yang berpikir bagaimana Bante bahagia supaya tidak ada kailnya. Nah, itu nanti yang kedua. Ini kita perjelas dulu. Kebahagiaan yang langkah awalnya kita dapatkan itu dari keinginan, maka kebahagiaan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita rasakan itu diikuti yang namanya kail. Kail ketakutan, kail kegelisahan, dan lain sebagainya. Jika kita mengambil contoh misalnya pada zaman Sang Buddha ada seorang wanita yang bernama Kisah Gotami. Bu, pernah mendengar cerita Kisah Gotami? Anaknya 1 atau 2? Itu saja sudah susah payah ya, anaknya 1 gitu. Sudah berumah tangga lama, berharap untuk mendapatkan keturunan, sulit.
Andai kata kita uraikan gitu, sudah semua ramuan dia minum, sudah semua orang pinter dia datangin, sudah semua ahli garis tangan dia tanyakan. Misalnya kalau kita buat yang ceritanya upayanya begitu luar biasa lah gitu ya, supaya mendapatkan apa? Mendapatkan anak atau keturunan. Kira-kira proses yang tidak mudah itu dilalui Kisah Gotami tersebut, lantas lahir seorang anak dalam keluarganya, dia melahirkan, dia menjadi ibu daripada yang diharapkan, kira-kira bahagia tidak? Sangat bahagia. Namun di sini perlu kita kenali, bahagia yang didapatkan Kisah Gotami itu, bahagia jenis apa? Nah itu yang harus kita perjelas. Karena berangkat daripada keinginan, berupaya dengan keinginan, mendapatkan juga dengan sukacita dengan keinginan itu, karma bicara lain. Anak Kisah Gotami itu yang disayangi, yang diharapkan dalam kehidupannya, dibawa aktivitas khususnya di kebun, ya gitu, dipatuk ular yang berbisa. Tidak bisa diselamatkan. Kesana kemari tetap dibawa saking sayangnya kepada anaknya. Sampai orang-orang mengatakan Kisah Gotami itu sudah enggak beres dalam berpikirnya. Akhirnya diberi petunjuk, suruh datang kepada Sang Buddha. Nah, itu kalau diceritakan nanti ceritanya waktunya habis dicerita itu ya, pokoknya ya dipotong situ saja karena ini panjang ceritanya. Lalu nanti bahasanya nggak sampai tahapan kedua, Niramisa Sukha ya, pokoknya pada zaman Sang Buddha itu ada seorang wanita yang bernama Kisah Gotami, mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan karena kelahiran seorang anak yang diharapkan begitu luar biasa. Nah, tapi kelahiran itu memang mengandung resiko, cepat atau lambat kelahiran itu akan pasti mengalami kematian. Nah, kebahagiaan yang didapatkan ketika anaknya lahir, tapi penderitaan yang tidak bisa dihindarkan ketika dia berpisah dengan orang yang dicintainya. Intinya adalah itu jenis kebahagiaan yang bermata kail. Ya, kita singkat ke sana saja karena kalau ceritanya itu panjang. Ya, jadi jenis kebahagiaan itu adalah kebahagiaan samisa sukha, kebahagiaan bermata kail yang diawali dari keinginan, berupaya dengan kesungguhan hati, didapatkan melalui kesenangan-kesenangan indria, maka kebahagiaan didapatkan muncul kelekatan. Nah itu kalau ditelusuri lagi, akarnya yaitu awijja. Bu, awijja tahu Bu? Tetangga Anda. Awijja itu adalah kegelapan batin. Batin yang masih gelap itu tidak tahu. Bung, dia tahu Bante ya tetap sedih. Teman saya itu tahu hidup ini anicca Bante. Itu tahu intelektualnya. Batinnya tetap terbelenggu oleh ketahuan itu, kebodohan batin itu. Jadi kalau kita masih sedih juga, kalau kehilangan itu berarti walaupun sering, itu kan anicca Bante. Ya gelas pecah, kalau sepeda motor hilang tetap anicca lah. Padahal tetap anicca juga, cuma kelekatannya beda antara gelas dengan sepeda motor. Nah, kalau anak apalagi, kan kelekatannya itu lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Nah, di situ intelektualitas kita mengetahui anicca, tapi batin kita masih terbelenggu oleh awijja. Tidak tahu bahwa kehidupan itu sebenarnya begitu. Karena tidak tahu, maka mata kail daripada kebahagiaan itu tidak bisa dielakkan. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, kita sebenarnya itu sudah berulang kali, tidak harus kehidupan yang lalu. Kehidupan sekarang ini juga kita sudah berulang kali mendapatkan kebahagiaan yang bermata kail itu. Pernahkah kita mencoba untuk merenungkan itu? Mengapa Bante harus mencoba merenungkan itu? Untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita
akan dhamma, meningkatkan kualitas batin kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Sehingga apabila sentuhan realitas hidup, khususnya anicca, perubahan, mata kail, yang memang tidak bisa dilepas daripada kebahagiaan yang sementara ini kita dapatkan, itu sedih tidak terlalu mendalam. Sakit tapi tidak terlalu menyakitkan. Kalau kita mencoba untuk merenungkan itu, oh ini jenisnya kebahagiaan samisa sukha. Kebahagiaan yang disertai mata kail. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada was-was dan lain sebagainya. Itu hendaknya kita renungkan dalam diri kita. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman akan dhamma dalam ajaran Sang Buddha. Bu, Bapak setuju? Kalau nggak setuju, Bante, nggak geser ke poin kedua. Terus, saya ulang lagi sampai setuju. Artinya kalau belum setuju itu kan belum memahami gitu loh. Nah kalau belum memahami kan, nanti kalau ditanya orang di rumah yang nggak hadir tadi, keluarganya, yang ceramah tadi siapa? Biku Sadawiro. Yang diceramahkan apa? Wah, 2 jenis kebahagiaan. Apa ureannya? Nggak jelas. Wah. Baik Ibu Bapak, karena sudah setuju, itu satu jenis kebahagiaan yang bernama atau istilah samisa sukha, kebahagiaan yang diperoleh berangkat daripada keinginan, melalui indria-indria kita nikmati, menimbulkan kelekatan, maka akan menimbulkan penderitaan, itu kailnya. Hendaknya ini kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan pemahaman kita, batin kita. Kalau sudah meningkat pemahaman kita, batin kita akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak bermata kail. Nira misa sukha. Ya, hilang mata kailnya. Nira misa, hilang kailnya. Kebahagiaannya tidak hilang. Karena itu tadi yang memang saya ajak mengecek kepada diri kita. Punyakah kita potensi bahagia? Punya. Ada enggak kita harapan untuk hidup bahagia? Ada. Ada enggak usaha? Ada, datang ke wihara ini kan usaha. Belajar dhamma ini kan usaha. Mengajak keluarga Anda kan berusaha. Berusaha untuk hidup bahagia. Ada enggak ajaran tentang hidup bahagia? Ada. Anguttara Nikaya, Dukkha Nipata yang menjadi referensinya yang telah diajarkan. Nah, maka sekarang yang kedua adalah niramisa sukha. Niramisa sukha itu adalah kebahagiaan yang bebas daripada mata kailnya. Kebahagiaan kita dapatkan, tapi kailnya terlepas. Nah itu caranya bagaimana Bante? Sama, cuma langkah awalnya beda. Kalau tadi yang pertama langkah awalnya berangkat daripada keinginan, hendaknya mulai. Langkah awalnya keinginan itu harus diganti. Diganti dengan apa? Dengan kesadaran. Tapi putu jana itu kan kesadarannya lemah Bante. Keinginannya yang dominan. Setuju? Memang ciri putu jana itu dominasinya keinginan. Maka tunggang langgang dalam punarbawa. Tidak akan selesai-selesai tunggang langgang dalam punarbawa. Karena putu jana itu cirinya adalah dominasi oleh keinginan. Lah bagaimana caranya bisa memulai kepada langkah awal itu kesadaran Bante? Ya kita mesti harus berlatih. Tadi kan di pengantar, setiap langkah dan tarikan napas itu bisa menjadi langkah dan tarikan napas bernilai bajik. Tatkala apa? Angkat kaki, langkah kaki, sentuhan kaki, sadar menyadari. Kaki kanan, angkat kaki, langkah kaki, sentuhan kaki, sadar menyadari.
kaki kiri. Lah nanti kalau begitu kan ngerjakan di dapur nggak selesai-selesai Pak Teh. Bu Bapak jangan pesimis begitu dong. Kalau latihan awal memang perlu pelan-pelan. Kalau nanti sudah terlatih tidak perlu pelan-pelan. Sama dengan kayak misalnya orang kalau mau belum bisa baca A, B, C, kan gitu kan? Cuma satu huruf itu kan. Nanti kalau sudah ya kayak baca warta berita itu loh. Ya, itu kan. Enggak dilihat gini plak plak plak, enggak dilihat gini plak plak, jelas sekali karena sudah terampil. Dia memang bidangnya. Jadi jangan sampai kecil hati begitu. Nanti kalau angkat kaki, langkah kaki, turun kaki, sadar menyadari kaki kanan. Angkat kaki, langkah kaki, turun kaki, kaki kiri. Kapan sampainya ke dapur misalnya mau menuju ke dapur? Nah ini kan contoh saja dalam proses latihan meditasi cangkamana itu kan begitu. Nah itu langkah kaki, sadar untuk menyadari. Latihan akan kesadaran. Nah ini nanti dengan proses itu yang semula tidak mendominasi ciri daripada putu jana karena dilatih ini akan tumbuh berkembang. Dengan cara itu. Demikian pula kalau kita menggunakan langkah kaki, kita geser dengan tarikan napas. Bisa menjadi nilai bajik apabila tarikan napas, embusan napas disadari itu sebagai objek. Objek untuk apa? Untuk mengonsentrasikan pikiran, sadar menyadari pikiran dikonsentrasikan pada objek tarikan napas itu, pikiran menjadi tenang, tidak berkelana ke masa lalu dan masa yang akan datang, sadar menyadarinya. Dalam rangka apa? Latihan meditasi samatha bhawana, tetapi menumbuh kembangkan yang namanya kesadaran. Kalau kesadaran itu menjadi berkembang, pikiran menjadi jinak, kekotoran batin itu mengendap, yang semula orang sulit latihan meditasi ketenangan, ceritanya berubah menjadi mudah untuk berlatih meditasi. Karena apa? Faktor-faktornya memang sudah kumpul. Itu sarana untuk melatih kesadaran. Nah, ketika Ibu Bapak, aktivitas kita untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk menikmati kebahagiaan, dan sadar kebahagiaan yang dinikmati itu ada resikonya. Nah, disinilah akan membebaskan. Membebaskan apa? Membebaskan mata kailnya. Dari langkahnya, dari usaha untuk mendapatkannya, dari menikmatinya, menyadarinya. Itu yang akan bisa memutus mata kailnya. Kebahagiaan didapatkan, mata kailnya tidak perlu ikut. Apakah bisa begitu Bante? Bisa. Kalau contoh sederhana Bante gampang. Dulu misalnya kalau kita masak zaman dulu, ya orang tua-tua kita pakai kayu, kan harus ditiup, tiup, supaya apa? Keluar itu apinya. Asapnya keluar lagi. Nah, sekarang nggak usah tiup-tiup karena ada kompor gitu. Nggak perlu ada asapnya gitu, nggak perlu harus niup-niup lagi. Tinggal putar saja keluar itu apinya. Ya. Jadi keinginan itu memang sebab daripada persoalan, kesadaran itu memang untuk membebaskan persoalannya. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, kalau misalnya berumah tangga seperti kisah Gutami itu, tadi kan sudah ngambil cerita kisah Gutami, berangkat daripada keinginan, berusaha untuk mendapatkan, bahagia karena telah mendapatkan, tapi ada mata kailnya. Begitu berpisah dengan orang yang dicintai, kailnya itu terasa, kailnya itu mengena. Nah kalau begitu, kalau kami bagaimana Bante? Mulai dari walaupun lemah, kesadaran. Sadar sebagai perumah tangga.
Sadar supaya kelangsungan keluarga. Ada keturunan. Walaupun itu lemah, mesti dimulai ke sana. Sadar anak itu memang ada anak yang agak nurut, agak yang enggak nurut. Kalau doanya harapannya orang tua, Bu, anaknya kan yang nurut tau? Kalau doa dan harapan orang tua, Bu, anak itu ingin pandai atau bodoh? Pandai. Tapi fakta kehidupan, ada anak yang memang nggak mudah dididik, ada anak yang kecerdasannya memang ya berbeda. Itu fakta. Sadar menyadari hal itu, maka nanti apapun yang didapatkan kelahiran anak dalam keluarga yang tidak sesuai dengan harapannya pun, itu tidak masalah. Jangan malah sampai lupa dengan anaknya sendiri. Ini anaknya siapa ya gitu. Ini kan lucu. Kenapa bisa begitu? Karena hitung kakeknya, hitung neneknya karakternya bagus. Hitung bapaknya ya, mengetahui karakter bapaknya, mengetahui karakter mamahnya bagus. Lah ini anak atau cucu kok beda sendiri. Sampai orang tuanya itu sering tanya dalam hatinya sendiri. Wah ini anaknya siapa ini loh. Bu, lupa ya dengan anak sendiri. Bu, lupa ya dengan cucu sendiri misalnya. Karena beda karakter tadi. Enggak akan ada begitu karena sadar menyadarinya. Kail tidak perlu muncul dalam kebahagiaan kelahiran anak tadi. Ya, jadi apalagi kalau misalnya suatu saat kita ini memang berpisah. Karena tidak ada pertemuan yang tidak akan diakhiri perpisahan. Di mana ada pertemuan, pasti akan terjadi perpisahan. Bagikan sang surya. Bu, pagi hari surya tenggelam atau terbit? Terbit. Kalau sore hari tenggelam, sedih enggak? Enggak. Kenapa enggak sedih? Biasa, Bante, karena matahari terbit kan sore tenggelam. Hebat dalam hal itu loh ya. Hebat. Tapi kenapa? Kalau itu orang-orang dekat kita, barang-barang kita dapatkan suatu saat barang itu juga bisa hilang. Kok sulit? Kemelekatan yang ditimbulkan, keinginan, akarnya adalah awijja. Maka ini perlu kita ketahui, setelah kita ketahui kan harus kita bereskan. Nggak boleh kita misalnya pulang di rumah misalnya, ya rumah langsung kotor karena apa? Daun-daun di sekitar rumah ada misalnya rimbunan, ya kita biarin. Tapi kan ada tukang bersih-bersih, ya kalau tukang bersih-bersihnya membersihkan, kalau enggak, saya omeli Bante, itu kotor 2 kali. Kotor halaman rumahnya, kotor juga hatinya. Sebaiknya Bante, ya kalau misalnya ada yang membersihkan, didatangi tanpa harus diomeli. Bila perlu, dikasih bonus dengan catatan, ini tapi harus dikerjakan. Tapi ingat, ini untuk memotivasi. Jangan sampai nanti sengaja nggak dibersihkan, cari bonusnya. Tapi manusia kebanyakan begitu ya Bante. Yalah manusia yang belum jadi itu memang begitu. Jangankan manusia kita zaman sekarang. Dulu anaknya, saudagar yang dukung Sang Buddha siapa? Laki-laki namanya. Pengusaha yang top pada zaman Sang Buddha, laki-laki yang pendukung Sang Buddha. Anata Indika. Nah, ini sesekali harus dicoba supaya ingat ya sejarahnya ini supaya ingat. Sengaja supaya jangan sampai kalah dengan cucu loh ya, cucu baru belajar agama itu masih ingat gitu. Anata Pindika, anaknya Anata Pindika juga suruh datang biar kasih hadiah dulu. Tapi itu untuk memotivasi, itu untuk ya supaya anak supaya semangat belajar dhamma setelah belajar ya nanti perkembangan lain lagi. Ya, jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sedhamma, apabila harapan kita, apabila kebahagiaan yang kita dapatkan kita nikmati melalui indria-indria kita, kalau itu langkah awal berdasarkan kesadaran, maka kail daripada kebahagiaan itu akan terkikis. Pada saatnya malah tidak ada kailnya. Nah itu semuanya adalah pengetahuan dhamma. Pengetahuan dhamma itu dalam istilah formalnya pariyati dhamma. Mendapatkan pengetahuan
bahagia bermata kail, bahagia tanpa bermata kail. Samisa suka dan niramisa suka. Kelanjutannya ibu bapak mesti harus mempraktekkan sendiri. Karena bisa menjadi baik dan tidak baik itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Jadi sama dengan kayak dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Semuanya harus dikembalikan kepada dirinya sendiri. Sang Buddha memberi jalan untuk dijalani, pelajaran untuk dipelajari dan dipraktekannya. Harapan saya, semoga pengetahuan itu mampu mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama kita semua, bukan hanya kehidupan ini mendapatkan kebahagiaan yang ada kailnya, tetapi juga kita harus berjuang mendapatkan kebahagiaan tanpa bermata kail. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.